Shalom saudara, ada sukacita pada sore hari ini dan saya percaya walaupun cuaca kurang baik, hati kita yang tertuju pada Tuhan akan membuat hati kita disenangkan di dalam situasi seperti ini. Sore hari ini saya mengajak kita belajar bersama-sama dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam pasal yang ke-30. Kita akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Buka Alkitab saudara, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, kalau kita membaca seluruh pasal 30 ini, kita menemukan bahwa ternyata ini adalah nyanyian syukur Daud. Sebagai nyanyian syukur itu pasti didahului oleh sesuatu hal. Ada kejadian tertentu yang menimpa Daud sehingga dia menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan melalui nyanyian. Salah satu bagian dari nyanyian itu saudara adalah di dalam pasal 30 ayat 6 yang barusan kita baca. Coba lihat ayat pertama. Aku memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuh bersukacita atas aku. Rupanya Daud membuat mazmur ini sebagai refleksinya akan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Kita melihat kehidupan Daud ini sangat dinamis saudara. Kadang ke atas, kadang rata-rata, kadang drop ke bawah. Itulah Daud, seseorang yang dikatakan sebagai manusia yang berkenan di hati Tuhan. Dan ini bukan posisi yang sembarangan karena kita melihat Daud memiliki keakraban yang tidak tertandingi oleh manusia manapun terhadap Tuhan. Dia selalu mendapat perkenaan di hati Tuhan. Tapi faktualnya kehidupan Daud juga penuh dengan liku-liku. Penuh dengan banyak pergumulan, penuh dengan banyak tantangan. Mengalami banyak kejadian demi kejadian di dalam hidupnya. Dan kita melihat bahwa Daud bisa bertahan karena dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebagai hasil dari Tuhan menolong dia, Daud memuji Tuhan melalui mazmur-mazmur yang dia tulis. Salah satunya dia berkata, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar apa? Sorak-sorai. Nats ini dapat kita bagi dua. Bagian yang pertama, bagian A, yaitu sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sedangkan bagian yang kedua, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Setiap bagian ada dua poin utama yang ditekankan oleh Daud. Atau boleh kita katakan di setiap bagian ini ada dua isi, ada dua message yang penting dan menjadi bahan refleksi buat kita. Mari kita lihat bagian yang pertama ini. Dua hal penting yang muncul di sana. Pertama adalah kemarahan Tuhan. Dan yang kedua adalah kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita melihat di dalam refleksi Daud yang pertama ini. Dia mengkontraskan antara kemarahan Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama. Dari bagian yang pertama yaitu tentang kemarahan Tuhan. Saudara pernah dimarahin oleh orang tuamu? Ya. Kalau kita berbuat salah, kalau kita melakukan pelanggaran, kalau jalan kita melenceng, maka orang tua kita marah. Demikian juga Daud merefleksikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa bahwa pengalaman demi pengalaman yang sedang dia hadapi saat ini, jangan-jangan terjadi karena kemarahan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia berkata, untuk menghadapi kemarahan itu, kita harus berada dalam perspektif yang benar, memahami konsep kemarahan di dalam sudut pandangan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mendefinisikan seperti apa dia marah dan seperti apa dikatakan dia menjadi panjang sabar.
Tapi itu hanya bisa diukur melalui pengalaman kita dan cara kita terhubung dengan Tuhan. Apa yang dirasakan oleh Daud ketika dia mengalami kemarahan Tuhan? Ingat, Daud bukan orang yang sempurna. Dia adalah raja pilihan Israel, juga raja pilihan Tuhan. Nah, seperti yang Muna katakan tadi, hidupnya penuh dengan lika-liku. Kadang naik, kadang down, kadang begitu bijak, kadang juga melakukan pelanggaran dan kesalahan. Daud tahu bahwa dia orang yang tidak sempurna. Raja yang tidak bisa tampil 100% menurut standar Tuhan. Dia tahu ada banyak pelanggaran, kesalahan yang dia buat. Dan dia menerima, dia menjadi objek dari kemarahan Tuhan. Hasil refleksi Daud dari kemarahan Tuhan itu dikatakan oleh Daud bahwa sesaat saja ia murka. Apa yang bisa kita simpulkan dari pernyataan ini? Sekalipun kita berada di dalam kemarahan, ini berdasarkan refleksi Daud loh saudara. Daud hendak menasehati kita yang membacanya hari ini. Berdasarkan pengalamannya ketika dia berada di dalam kemarahan Tuhan. Yang perlu kita ingat bahwa hal itu hanya bertahan sebentar. Haleluya. Memang kita mungkin mengalami penghukuman. Memang Bapak kita mungkin memandang kita dengan mata yang melotot. Atau mengerenyitkan keningnya karena melihat perilaku dan kelakuan kita yang tidak sesuai dengan standarnya. Seperti itu Daud menggambarkan Tuhan. Tapi berdasarkan pengalaman Daud, ada nasihat yang sangat penting buat kita sore hari ini. Bahwa kemarahan itu ternyata hanya bertahan sebentar. Itu artinya saudara, sekalipun Tuhan marah, dia tidak akan memarahimu selama-lamanya. Haleluya. Sekalipun Tuhan menghukummu, dia tidak akan menghukummu selama-lamanya sampai Anda benar-benar tidak berdaya, sampai Anda terjepit dan menjerit kesakitan. Bukan demikian pola kemarahan Tuhan menurut pengalaman Daud. Ini bagian yang pertama dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari bagian pertama ayat ini, saudara, Daud juga memberitahukan kepada kita bahwa sekalipun Tuhan lambat marah, salah saya. Itu adalah bagian yang pertama yang ingin Daud bicarakan kepada kita mengenai kemarahan. Hal berikutnya yang Daud ingin sampaikan kepada kita mengenai kemarahan, saudara, berdasarkan pengalamannya, Daud memberitahu bahwa walaupun Tuhan itu marah, tapi sejatinya dia lambat marah. Artinya dia menunda dulu. Dia tahu kita melakukan pelanggaran, dia tahu kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan itu tidak memiliki sifat untuk buru-buru marah. Artinya apa? Dia memberi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Seperti seorang anak kecil kalau salah, mata papanya melotot kepadanya, dia nanti dekat-dekat dengan papanya kembali. Seperti itu Daud menggambarkan kemarahan Tuhan. Daud memberitahu kepada kita bahwa walaupun Tuhan punya kemarahan di dalam dirinya atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita, kemarahan itu hanya bertahan sebentar. Dan kemarahan itu tidak muncul seketika. Sebab sifat Tuhan digambarkan berdasarkan pengalaman Daud ini. Tuhan itu sejatinya lambat marah. Pernah kan? Kalau Anda bertemu dengan temanmu, bosmu itu, bosku cepat marah, cepat naik pitam, cepat naik darah. Gembalaku itu sukanya marah-marah melulu. Nah, kalau Tuhan tidak demikian. Walaupun Tuhan punya kemarahan di dalam dirinya, sebagai ekspresinya, tanggapannya terhadap perilaku kita yang menyimpang, dia lambat untuk marah kepada anak-anaknya. Kenapa? Sebab dia memberi kesempatan kepada kita. Dan Daud memberitahu bahwa walaupun Tuhan lambat marah, ada hal yang kontras di situ, yaitu dia juga cepat mengakhirinya. Haleluya. Amin.
Itu sebabnya Abuna katakan tadi, tidak selama-lamanya kalau Anda berada dalam penghukuman Tuhan. Lehermu diinjak sampai Anda menjerit-jerit hari ini, besok, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak selama-lamanya seperti itu. Memang Tuhan marah, tapi kemarahan itu tidak bertahan lama. Karena Tuhan lebih senang menyayangi dan mengasihi kita. Karena kemarahan itu bertujuan untuk memperbaiki hidup kita. Untuk merestorasi apa yang salah. Tuhan lambat marah, tapi cepat untuk mengakhirinya. Haleluya. Bagian berikutnya, Daud memberitahu kepada kita, saya akan baca kembali kalimat itu. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Rupanya Daud menyadari bahwa ada sifat lain dari Tuhan selain kemarahan. Luar biasa ya Daud ini ya. Dia memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Sehingga bisa mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Dia dalam bagian yang pertama tadi, dia memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu memang memiliki sifat marah. Tapi dia menunda kemarahannya untuk memberi kesempatan kepada kita. Dan saat dia marah, dia juga memiliki sifat untuk cepat-cepat mengakhirinya. Dan bagian yang kedua, Daud juga menemukan bahwa kemarahan Tuhan itu ternyata itu kontras dengan yang namanya kemurahan Tuhan. Saya ulang, ini mirip-mirip katanya ya. Kemarahan Tuhan itu kontras dengan kemurahannya. Itu sebabnya Daud berkata, tetapi seumur hidup ia murah hati. Rupanya yang namanya kemurahan itu mampu mengatasi kemarahan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Anda sedang berada di dalam murka Tuhan, kemarahan Tuhan, penghukuman Tuhan, mari cepat-cepat berbalik cari wajahnya. Haleluya. Hanya dengan cara itu kita mendapatkan kemurahannya. Kenapa demikian? Karena kemurahan itu adalah hasil dari perkenaan Tuhan. Kata kemurahan itu diterjemahkan indah sekali dalam Alkitab bahasa Inggris, favor. Itu terjadi karena kita mengalami perkenaannya. Seperti Bapak kalau mencubit kita, marah sesaat, setelah itu dia mengelus kembali. Demikian Daud menggambarkan Tuhan. Maka ketika kita berada di dalam sebuah situasi yang dihukum oleh Tuhan, kemurkaan, mari kita cepat-cepat, segera, jangan membiarkan itu terjadi. Segera. Karena kita tahu sifat Tuhan yang mau dengan cepat mengakhiri kemarahannya, maka mari kita cepat-cepat mencari perkenaannya. Supaya dia bisa menyatakan kemurahannya atas kita dan mengakhiri kemarahannya. Haleluya. Ini hal yang sangat penting yang kita pelajari dari refleksi Daud mengenai bagaimana dia mendefinisikan kemarahan dan kemurahan Tuhan itu dalam satu paket. Bahkan di situ Daud memberikan indikator waktu. Kalau Anda membaca kembali pasal 30 ayat 6, sesaat saja ia murka, hanya sesaat tas murka, tapi seumur hidup. Artinya sepanjang waktu dia menyatakan kemurahan hatinya di dalam hidupmu. Ada gak Bapak yang ketika marah memberikan kalajengking kepada anaknya untuk dimakan? Atau meminumkan racun? Tidak. Semarah-marahnya Bapak dia selalu memberikan hal yang baik kepada anak-anaknya. Dia merancang hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Itulah yang disebutkan dengan favor. Kemurahan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari kita sebagai anak di hadapan Tuhan yang adalah Bapa kita, kita tahu hidup kita ini tidak sempurna. Mari kita mengejar favornya Tuhan, agar dia segera berbalik untuk mengasihi kita, menyayangi kita kembali, mengelus kita kembali. Ingat khotbah Abuna beberapa waktu yang lalu, dia Tuhan yang membuat luka, tapi dia juga yang apa? Membebat luka itu. Haleluya. Haleluya. Jadi batasan dari kemurahan Tuhan
bukan sesaat. Daud mendefinisikan batasan kemurahan Tuhan adalah seumur hidup. Makanya kalau seumur hidupmu mencari perkenan Tuhan, maka di seumur hidupmu itu Anda akan hidup di dalam kemurahannya. Hanya itu yang menggaransi kita di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Yang membuat kita bisa bertahan karena kita berada di dalam kemurahannya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari ayat yang ke-6. Ini indah sekali, saudara. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ada dua tema yang diangkat oleh Daud di situ secara kontras, yaitu tangisan dan sorak-sorai. Mari kita belajar yang pertama tentang konsep tangisan. Anda pernah nangis? Anda nangis biasanya karena apa? Rasa sedih. Menangis karena kehilangan. Menangis karena gagal, tidak mampu, kecewa. Tapi kata tangisan di sini menangis karena mengalami kesedihan akibat duka. Wah. Tangisan duka, tangisan kesedihan yang mengeluarkan air mata. Daud di dalam hidupnya mengalami banyak hal yang membuat dia menangis tidak berdaya. Menangis tidak mampu, menangis karena kehilangan. Menangis karena mengalami kedukaan. Mungkin kita juga sedang menangis hari-hari ini. Setiap orang memiliki alasannya sendiri-sendiri. Tapi Daud berkata begini, sepanjang malam ada tangisan. Tangisan itu hanya ada pada malam hari. Ini bahasa metafora. Kenapa digunakan malam? Karena malam itu gelap. Tidak ada cahaya. Banyak orang-orang menangis, mengalami kegelapan dalam pikirannya, dalam hatinya, mengalami kegelapan di dalam rohnya. Sepanjang malam. Sepanjang malam itu berapa lama sih kalau kita ukur dalam waktu kronologis kita? Kurang lebih 12 jam misalnya. 12 jam siang, 12 jam malam. Makanya Daud berkata dan memberikan gambaran sepanjang malam ada tangisan. Anda menangis karena apa hari-hari ini? Perhatikan. Bahwa malam itu kan berjalan. Dia berjalan, waktu itu berjalan. Sampai di satu titik di mana malam akan berakhir. Ini poin yang Daud ingin katakan kepada kita. Bahwa ketika Anda sedang mengalami malam, di mana ada tangisan, di mana ada kedukaan, di mana ada kesedihan, Daud memberitahukan kepada kita bahwa itu juga akan segera berakhir. Kenapa? Di dalam hidup ini tidak selamanya kita berada di dalam malam. Setelah malam itu apa? Pagi, siang hari. Ditandai dengan apa? Terbitnya matahari. Ini harus kita lihat kalimat yang ditulis oleh Daud ini dalam konteks 24 jam loh saudara. Bukan hari demi hari demi hari. Kan besok malam lagi, bukan. Dalam konteks 24 jam. Malam bicara dan menjadi penanda dari kesedihan. Tapi Daud memberitahukan kepada kita bahwa kesedihan itu tidak selamanya terjadi karena malam juga memiliki titik akhirnya. Dan setelah malam berganti dengan apa? Yaitu siang hari. Bahkan dideskripsikan menggunakan indikator waktu menjelang pagi. Biasanya kalau menjelang pagi itu ayam berkokok, lalu muncul matahari dari timur, pelan-pelan naik ke atas. Itu bicara tentang harapan, bicara tentang perubahan suasana, bicara tentang pergantian musim, bicara tentang hadirnya terang, bicara tentang adanya cahaya.
Malam membuat kita meraba-raba, membuat kita tidak bisa melihat, membawa kita dan melingkupi kita di dalam berbagai hal yang menyedihkan, yang tidak bisa kita kontrol. Tapi betapa indahnya bahwa malam itu juga akan berakhir dan digantikan dengan siang yang dimulai dengan pagi hari. Matahari akan terbit. Ketika matahari terbit, Daud mendefinisikan sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar apa? Sorak-sorai. Kata lain dari sorak-sorai di sini adalah joy, sukacita. Tadi kan kita belajar melihat ada tangisan. Tangisan adalah ekspresi dari kesedihan dan sukacita dan duka cita. Orang gak bisa tertawa ketika dia mengalami kesedihan dan duka cita. Tapi itu akan beralih, saudara. Akan berganti. Tuhan akan ubah kesedihanmu. Tuhan akan ubah tangisanmu menjadi joy, menjadi sukacita, dan Anda bersorak-sorai karenanya. Makanya Daud sedang menguatkan kita yang sedang sedih hari-hari ini. Malam itu akan berakhir, saudaraku, kata Daud. Jangan sedih lagi. Sebentar lagi pagi datang. Ketika dulu Abuna berada di rumah yang lama, ada ronda malam. Apa harapan Abuna? Segera ayam berkokok dan matahari muncul. Artinya tugas selesai, segera masuk rumah. Itu jadi lega rasanya. Bagi Anda yang sedang mengalami kesedihan, sebentar lagi pagi akan datang. Haleluya. Tapi malam harus dilalui. Amin. Malam harus berjalan dulu. Baru pagi akan muncul, baru pagi akan kita lihat. Kalau kita terpuruk di dalam perjalanan kita di malam hari itu, kita tidak akan bisa melihat pagi hari. Dan hari ini ada pagi hari yang datang dalam kehidupan saudara. Melalui firman ini, biar itu menjadi pagi hari dalam hidupmu, dalam pergumulanmu, dalam kesedihanmu. Karena pagi hari akan mendatangkan sukacita. Joy of the Lord. Joy from the Lord. Hanya itu, saudara. Apa yang menjadi refleksinya buat kita? Dari apa yang ditulis oleh Daud ini, ada 4 hal. Refleksi yang pertama, saudara, kita melihat tadi bahwa Daud adalah pribadi yang mengalami banyak hal di hidupnya. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami pergumulan, dia mengalami aniaya, dia berada dalam keputusasaan, pernah mengalami yang namanya kecemasan, pernah mengalami pergumulan. Ini kontras dengan hidupnya yang baik-baik, saudara. Ada sisi-sisi pergumulan di dalam hidupnya yang menjadi bahan pelajaran penting buat kita hari ini. Siapa tahu kita juga memiliki pergumulan yang sama. Jangan habiskan waktumu untuk bertanya-tanya mengapa. Melalui pengalaman Daud ini, dia mau membawa kita merefleksikan bahwa semua hal yang menyedihkan itu sesungguhnya hanya sementara. Amin. Hanya sementara. Tuhan memiliki tujuan buat setiap kita. Kadang-kadang Tuhan menggunakan itu untuk mengingat akan Dia. Daud itu melimpah dengan harta, kekayaan, nama besar, kemampuan untuk memimpin. Mungkin Daud merasa nyaman. Maka Tuhan menghadirkan yang kontras. Supaya Daud tetap ingat akan Dia. Supaya Daud tetap bergantung kepada Tuhan. Hasilnya, refleksi ini penting. Bahwa aniayamu, putus asamu, pergumulanmu, kesedihanmu, ketakutanmu, sebentar lagi akan berakhir. Sebab semuanya itu hanya sementara. Tuhan akan menghadirkan pagi beberapa jam lagi. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ya, karena Tuhan itu bukan sumber kesedihan. Tuhan sumber sukacita. Haleluya. Tuhan bukan sumber duka cita. Enggak. Tuhan sumber kegirangan.
Tuhan bukan sumber kutukan, Tuhan sumber berkat. Jadi kalau Anda mengalami hal-hal yang negatif itu, dengarkan baik-baik. Seperti refleksi dalam firman Tuhan ini, itu semua hanya sementara. Daud memberitahu kepada kita, tangisanmu hanya sementara. Sebentar lagi pagi. Daud memberitahu kepada kita, kemarahan Tuhan itu hanya sementara. Karena sebentar lagi akan hadir kemurahannya di dalam kehidupanmu. Bagian yang kedua, kita juga belajar melihat bahwa ketika Daud berada di titik terendah di dalam hidupnya, berada di dalam dinamika yang membuat dia seperti roller coaster, mutar set. Apa yang dilakukan oleh Daud? Hendaknya ini juga menjadi teladan buat kita. Daud selalu berseru kepada Tuhan dan ternyata saudaraku, Tuhan selalu menjawabnya. Ini poin yang sangat penting, saudara. Ketika engkau sedang berada di dalam kondisi paling bawah, yang menolongmu itu hanya Tuhan. Bukan yang lain. Bukan konseling, bukan kata orang, hanya Tuhan. Jadi cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Kalau Bunda bisa berdiri hari ini depan saudara, memang tidak sempurna dan belum sempurna. Tapi Bunda belajar berbalik dan bersandar kepada Tuhan. Seperti Daud selalu memanggil Tuhan. Daud juga memberitahu kepada kita, kalau engkau memanggil Tuhan, maka dia akan menjawabmu saat itu juga. Apa yang membuatmu terus terpuruk? Karena mungkin engkau belum memanggil Tuhan. Itulah gunanya kita mendengarkan firman Tuhan sore ini. Haleluya. Setiap kali Daud berada dalam kesesakan, dia panggil Tuhannya. Dan Tuhan yang dia panggil itu menjawabnya. Lalu Tuhan kita sama, saudara. Haleluya. Mari kita panggil Tuhan. Refleksi yang ketiga. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kepada kita bahwa fajar itu adalah entitas, lambang dari pagi hari. Itu akan selalu hadir menggeser malam. Fajar selalu ada untuk menggantikan malam. Ingat, lihat konteksnya ini dalam 24 jam. Mungkin saat ini Anda sedang berada dalam gelap malam. Mungkin Anda saat ini sedang berada di dalam jurang yang dalam. Mungkin saat ini Anda sedang berada di dalam kebuntuan, kegelapan, dalam pikiran, di dalam hatimu. Bunda diberkati sekali dengan ayat ini, saudara. Bahwa fajar akan segera datang dan menggeser malam itu. Ini berarti kepastian. Ini berarti pegangan kita. Kita harus berharap fajar datang, fajar terbit. Bukan justru menyerah atau meratapi nasib di dalam kegelapan. Memang yang namanya kesedihan itu bisa datang begitu saja. Nggak bisa dikontrol. Tapi yang membuat kita segera beralih dan beranjak dari kesedihan itu adalah mengingat akan janji Tuhan. Nah, kalau orang lagi sedih dan terpuruk, saudara, nasihat terbaik apapun dari saudara tidak akan mampu menyembuhkannya loh. Tapi bawa dia untuk mengingat janji Tuhan. Bahwa malam akan berakhir. Dan fajar akan hadir menggeser kegelapan itu. Bagian yang terakhir. Dodi maju ke depan. Memang hidup itu tidak sempurna ya. Seperti Daud juga tidak sempurna. Ini menjadi bahan refleksi bagi kekristenan dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Kadang-kadang hidup itu tidak senyaman yang kita bayangkan. Kadang-kadang rencana kita itu tidak mulus seperti kita mempersiapkan. Kadang-kadang Tuhan itu bisa bekerja dengan kontras seketika loh saudara. Pertama dia buai saudara, dinaikkan sehingga Anda terlena, kemudian dibawa ke titik paling rendah. Itu membuat kita sadar melalui pengalaman Daud bahwa hidup itu memang tidak sempurna. Tidak semua nyaman,
tidak semua baik-baik saja. Hamba Tuhan sekalipun pasti akan mengalami yang namanya ketidaksempurnaan itu. Ketidaknyamanan itu. Tetapi rupanya Daud menguatkan kita sore hari ini. Dia berkata, sekalipun ada rasa sakit, sekalipun langit tidak selalu biru, sekalipun Anda tidak bisa tertawa terus karena air matamu meleleh, sekalipun Anda sedang berada dalam pergumulan, Daud memberitahu kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu selalu ada. Amin. Tuhan itu selalu ada buat kita dan bekerja untuk kita. Dalam ketidaksempurnaan kita sebagai ciptaannya, Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna, saudara. Karena nanti kita jadi saingan Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna. Tuhan membawa kita naik step by step. Tuhan mencoba merestorasi kehidupan kita. Kadang-kadang Dia mengizinkan kita mengalami sesuatu supaya kita bisa tetap melekat kepadanya dan nanti akan memuji Dia saat tiba di sana. Karena kadang-kadang dan lebih banyak terjadi Tuhan tidak memberitahu alasan dari tindakannya. Kenapa kita mengalami kesedihan? Kenapa kita mengalami kehilangan? Kenapa keadaan kita tiba-tiba kontras dari atas ke bawah? Minggu lalu kan Abuna berkata, jangan cuma maunya yang ini. Anda juga harus memberikan respon saat Anda berada di sini, di bawah. Daud memberitahu, apapun ketidaksempurnaan dalam hidupmu, apapun pergumulan, rasa sakit yang kau rasakan, manusia boleh tidak hadir di sisimu 24 jam. Tapi Tuhan ada. Tuhan hadir di sampingmu dan bekerja untukmu ketika engkau datang menghampirinya dan berteriak kepadanya. Itu yang disebut dengan Immanuel. Sebagai ayat penutup, saya ingin membaca kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 30 di dalam ayat 12. Ini adalah konklusi, hasil akhir dari refleksi yang dibuat Daud. Indah sekali, saudara. Mari baca dengan suara yang keras. Ingat, firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat jiwa. Saat engkau membacanya, telingamu mendengarnya, imanmu bangkit, pengharapanmu bangkit, jiwamu yang goyah dikuatkan tanpa engkau sadari. Mari kita baca sama-sama. Apa kata Daud? 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi apa? Orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan apa? Sukacita. Teruskan dengan ayat 13 sambungannya. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ayo perkatakan kalimat ini. Perkatakan. Ini bukan jimat. Katakan itu supaya didengar oleh telingamu dan jiwamu menjadi kuat. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Anda tahu ini semua terjadi karena Tuhan itu baik. Haleluya. Katakan Tuhan itu baik. Mari katakan bersama-sama dengan Abuna. Ratapku diubahnya menjadi tarian. Kain kabungku dibukanya dan pinggangku diikatnya dengan sukacita. Tahu kenapa? Karena Tuhan baik. God is good. Anda hidup, Bapak Ibu, tidak sendirian dalam kesedihan. Abuna tidak sendirian dalam kesedihan. Ada Tuhan. Kita bersama-sama maju. Kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Karena hidup ini sangat berharga dan kita berada di dalam kebaikannya.